Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman sekalian. Pada mata kuliah struktur perkembangan hewan pertemuan kedua kali ini, kami dari kelompok 1 kelas pendidikan biologi 4.02 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang jaringan dasar pada hewan pada bagian 1, yaitu tentang jaringan epitel dan juga jaringan otot. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada 5 poin atau 5 pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik jaringan epitel pada hewan, kemudian ada jenis jaringan epitel pada hewan, ada pembentukan kelenjar jaringan epitel pada hewan, yang keempat ada karakteristik jaringan otot pada hewan, dan yang terakhir atau yang poin kelima adalah jenis jaringan otot pada hewan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik jaringan epitel pada hewan. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan epitel? Nah, jaringan epitelium atau epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan pada luar bagian tubuh atau yang membatasi permukaan suatu rongga pada tubuh. Nah, di epitelium ini ada istilah yang namanya epidermis, mesotelium, dan juga endotelium. Apa itu epidermis? Epidermis adalah jaringan epitel yang melapisi permukaan di bagian luar tubuh. Ini juga disebut epidermis. Kemudian mesotelium. Mesotelium adalah jaringan epitelium atau jaringan epitel yang membatasi permukaan suatu rongga di tubuh. Kemudian untuk endotelium adalah jaringan epitelium atau jaringan epitel yang membatasi organ di bagian dalam tubuh. Nah, jaringan epitel ini seluruhnya terletak pada suatu lapisan membran basal atau lamina basalis yang memisahkan epitelium dari jaringan di bawahnya. Misalnya pada jaringan ikat, pembuluh darah, dan juga jaringan syaraf. Ciri-ciri jaringan epitel pada hewan itu yang pertama adalah sel-sel penyusunnya itu tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar selnya. Yang kedua, jaringan epitel pada hewan ini tidak mengandung pembuluh darah dan juga pembuluh limfa, tetapi dia mengandung sel syaraf. Yang ketiga, jaringan epitel ini sel-selnya memiliki daya regenerasi yang sangat kuat, sangat tinggi gitu. Kemudian yang keempat, bentuk selnya ini bervariasi. Misalnya ada yang bersisi, bersudut banyak, atau poligonal, dan ada juga yang tidak bersudut banyak. Kemudian ada fungsi daripada jaringan epitel pada hewan. Yang pertama adalah transportasi. Transportasi di sini maksudnya adalah pengangkutan zat-zat antar jaringan atau antar rongga yang dipisahkan. Kemudian yang kedua fungsinya adalah absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan pada bagian usus halus. Kemudian fungsinya yang ketiga adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian sekresi adalah menghasilkan zat atau suatu enzim dari epitelium, membran maupun kelenjar. Kemudian yang selanjutnya adalah ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan juga garam-garam tertentu. Dan yang terakhir fungsinya adalah eksteroreseptor atau menerima rangsangan dari lingkungan. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya atau yang kedua yaitu jenis jaringan epitel pada hewan. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada epitelium pipih. Epitelium pipih ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Epitelium pipih dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada epitelium pipih selapis dan epitelium pipih berlapis. Epitelium pipih selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipih. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan.
Epitelium pipih berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk pipih. Akan tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Yang kedua ada epitelium kubus atau kuboid. Epitelium kubus itu tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Epitelium kubus dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu epitelium kubus lapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Epitelium kubus lapis berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Yang kedua, epitelium kubus berlapis itu merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Epitelium kubus lapis ini berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Tiga, ada epitelium silindris. Epitelium silindris tersusun dari sel-sel yang berbentuk heksagonal memanjang atau silinder. Inti sel dari epitelium ini berbentuk pipih memanjang, berderet pada ketinggian yang sama, dan letaknya lebih dekat ke permukaan basal. Dibedakan menjadi tiga macam, yaitu satu, epitelium silindris lapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel epitelium silindris lapis biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Ada yang bersilia dan ada yang tidak bersilia. Dua, epitelium silindris berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral, tidak teratur. Terdapat pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsi epitelium silindris berlapis banyak adalah untuk proteksi dan sekresi. Epitelium silindris berlapis semu bersilia merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitelium tersebut itu terdiri atas banyak lapisan. Pada epitelium ini ada silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitelium silindris berlapis semu itu adalah untuk proteksi. Epitelium transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam atau superfasial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis, urenalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut dapat berubah bentuk sesuai dengan tingkat peregangannya. 5. Epitelium kelenjar. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam kelenjar, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke satu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, dan atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan pipih yang mengandung enzim atau musim. Contoh: pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa atau sekresi internal. Oleh karena itu memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Berikut
gambar jenis-jenis jaringan epitelium. Selanjutnya itu pembentukan kelenjar jaringan epitel pada hewan. Struktur yang khas dari jaringan epitel. Penamaan suatu kelenjar dapat bermacam-macam tergantung dasar apa yang dipakai. Berdasarkan atas dasar penyaluran sekretnya dibedakan menjadi 1. Kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin selalu mempunyai saluran pelepasan untuk menyalurkan sekretnya. Contohnya kelenjar parotid dengan saluran pelepasan yang disebut ductus tenonianus. Kelenjar gonad atau testis dengan saluran pelepasannya disebut epididymis dan vas deferens. Kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lain-lain. 2. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tidak mempunyai saluran pelepasan. Sekretnya disalurkan melalui pembuluh darah. Sekretnya disebut hormon. Contohnya kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, kelenjar hipofisa. 3. Kelenjar campuran. Kelenjar campuran terdiri atas kelenjar eksokrin yang mempunyai saluran pelepasan dan kelenjar endokrin yang buntu. Contoh pankreas. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menggetahkan enzim lipase, milase, dan tripsinogen. Sedangkan sebagai kelenjar endokrin menggetahkan hormon-hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Pembagian macam-macam kelenjar berdasarkan cara penggetahan sekretnya. 1. Kelenjar mirokrin. Sel-sel yang membangun kelenjar ini mula-mula akan mengumpulkan sekretnya pada bagian apikal. Selanjutnya sekret dilepaskan secara eksositosis ke permukaan tanpa merusak selnya sendiri. Contohnya yaitu kelenjar parotid, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. 2. Kelenjar apokrin. Sel-sel sekretis akan mengumpulkan sekret pada bagian apikal. Selanjutnya akan terjadi penyempitan antara bagian apikal yang penuh getah atau sekret dengan bagian basal di bawahnya. Bagian apikal yang penuh sekret akan dilepaskan dengan cara memutuskan diri dari bagian basal. Jadi sekret dilepas terbungkus dalam membran sel. Contohnya yaitu ada kelenjar susu, kelenjar ketiak, dan kelenjar pada anus. 3. Kelenjar holokrin. Contoh kelenjar holokrin itu adalah kelenjar maniak yang terdapat pada akar rambut yang berfungsi untuk menyemir rambut dan kulit agar tidak kering. Yang keempat yaitu ada karakteristik jaringan otot pada hewan. Yang pertama ada miofibril. Jaringan otot ini terdiri dari sel-sel otot. Ototnya dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang dengan panduan protein aktif atau filamen halus, protein miosin atau filamen kasar, ATP dan CA12. Kontraksinya menjadi otot sedang melakukan kegiatan, relaksinya menjadi otot sedang beristirahat. Yang pertama ada kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Ekstensibilitas itu yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Yang kelima ada jenis jaringan otot pada hewan. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran yang disebut sarkolema. Sarkolema memisahkan sel otot satu dengan sel otot yang lain. Sel otot juga memiliki sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut miofibril. Miofibril tersusun dari satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut miofilamen. Miofilamen ada yang tebal mengandung miosin dan ada yang tipis mengandung aktin. Aktin dan miosin menyebabkan sel otot bersifat kontraktil. Setiap miofibril terdapat beberapa unit pita terang dan pita gelap yang disebut sarkomer. Yang ke-1 ini merupakan gambaran otot lurik atau otot rangka. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Jaringan otot lurik dikenal sebagai daging. Ciri-ciri jaringan otot lurik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk selnya silindris panjang dengan bagian ujung-ujungnya meruncing.
dan yang berbatasan dengan tendon. Yang kedua ada jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. Yang ketiga ada selnya berukuran panjang 1-40 mm dan berdiameter 10-100 mikrometer. Yang keempat ada memiliki banyak inti sel dengan bentuk silindris dan terletak di bagian pinggir. Yang kelima ada myofibril pada otot lurik terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal yang sejajar dan tersusun berdampingan. Yang pertama ada filamen tipis terdiri atas 3 macam protein yaitu aktin, troponin, dan tropomyosin. Yang kedua ada filamen tebal terdiri atas protein myosin. Yang ketiga ada filamen aktin dan myosin saling tumpang tindih serta tersusun menurut pola tertentu sehingga menghasilkan pandangan garis-garis serat lintang atau lurik. Yang keempat ada garis terang disebut pita 1 isotrop dan garis gelap disebut pita A anisotrop. Yang kelima ada setiap pola yang tersusun dari pita 1 dan pita A membentuk sarkomer, yaitu unit fungsional otot rangka karena mampu berkontraksi. Dengan demikian satu myofibril tersusun dari banyak sarkomer yang berderet. Yang keenam ada aktivitas sel cepat tetapi mudah lelah. Oleh karena itu jaringan otot lurik tidak dapat berkontraksi dalam jangka waktu lama. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri otot polos, yaitu bentuk selnya seperti gelondong dengan kedua bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya melebar. Selnya berukuran panjang 30-200 mikrometer dan berdiameter 5-10 mikrometer. Inti selnya berjumlah 1, berbentuk oval dan terletak di tengah sel. Sel ini terdapat pita terang dan pita gelap. Aktivitas sel lambat tetapi tidak mudah lelah. Otot polos mampu berkontraksi dalam waktu yang lama. Ciri yang selanjutnya yaitu ada kerja otot polos dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau saraf tak sadar, baik saraf simpatis maupun saraf parasimpatis. Lalu otot polos bersifat involuntar, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Cara kerja saraf simpatis berlawanan dengan saraf parasimpatis. Otot polos memiliki struktur yang lebih kecil daripada otot lurik. Otot polos memiliki aktin, myosin, dan tropomyosin, tetapi tidak memiliki troponin. Selain itu, otot polos hanya memiliki sedikit mitokondria. Otot polos dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Pada otot polos unit tunggal yaitu otot polos yang terdiri dari ratusan sampai jutaan serabut yang berkontraksi secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Contohnya yaitu otot polos yang menyusun dinding organ dalam seperti usus, lambung, saluran empedu, ureter, uterus, dan pembuluh darah. Otot polos unit ganda yaitu otot polos yang terdiri dari serabut otot yang berbeda-beda. Setiap serabut otot bekerja sendiri-sendiri tanpa bergantung dengan serabut otot lainnya. Jenis otot polos ini juga jarang menimbulkan kontraksi yang spontan. Contohnya yaitu otot polos ciliaris pada mata dan otot piloerector pada rambut yang menyebabkan rambut berdiri karena rangsangan saraf simpatis. Yang ketiga yaitu otot jantung atau miokardium. Di sini sudah terdapat gambar otot yang terdapat di jantung. Jaringan otot jantung memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Ciri-ciri otot jantung yaitu yang pertama ada bentuk selnya silindris, bercabang-cabang dengan percabangan yang saling bertautan. Pertemuan antar cabang pada jaringan otot jantung disebut sincitium. Lalu ciri yang kedua, otot jantung mempunyai diskus intercalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Ciri yang ketiga, memiliki satu atau dua inti yang terletaknya di bagian tengah sel. Ciri yang keempat, terdapat pita terang dan pita gelap seperti pada otot lurik. Ciri yang kelima yaitu terdapat pigmen lipofusin.
Pigmen lipofusin yaitu pigmen yang berbentuk butiran-butiran berwarna kecoklatan yang mengandung bahan-bahan lemak. Ciri yang keenam yaitu kerja otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom sehingga bersifat involuntar, yaitu bekerja di luar kesadaran dan tidak dapat diperintah. Ciri yang ketujuh yaitu di dalam otot jantung terdapat serat Purkinje, yaitu serat otot jantung khusus yang mampu mengantar impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung, dan serat ini terletak di endokardium, yaitu lapisan dalam otot. Ciri yang ke-8 yaitu otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Pada slide yang terakhir yaitu perbedaan jenis jaringan otot pada hewan, yaitu ada otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Pada otot polos terletak di dinding jeroan, berbentuk serabut memanjang, berbentuk koma, dan ujungnya lancip. Jumlah nukleusnya yaitu 1 dan terletak di tengah, tidak memiliki garis melintang, kecepatan kontraksi paling lambat dan kemampuan kontraksi paling lama. Tipe kontrol pada otot polos yaitu tidak menurut kehendak. Otot lurik terletak melekat pada rangka, berbentuk serabut memanjang, silindris, dan ujungnya tumpul. Jumlah nukleusnya banyak dan terletak di tepi, memiliki garis melintang, kecepatan kontraksi paling cepat, dan kemampuan berkontraksi sebentar. Tipe kontrolnya menurut kehendak. Lalu otot jantung terletak di dinding jantung, berbentuk serabut memanjang, silindris, bercabang dan menyatu. Jumlah nukleusnya 1 dan berada di tengah. Memiliki garis melintang dengan kecepatan kontraksi yang sedang dan kemampuan berkontraksi yang sedang, dan tipe kontrol tidak menurut kehendak. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Nun wal kholami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.